Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Handayani dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 6. Baiklah, di sini saya ingin menginterpretasi mengenai salah satu video dalam situasi pengadilan yang ada di Amerika Serikat. How did you learn to speak English? I first went to night school after coming to this country. Later, I took courses in college. Do you have any particular training or credentials as an interpreter? Yes, sir. I have taken a course in interpreting at the Monterey Institute of International Studies summer program. Do you have any formal accreditation as a court interpreter? No, Your Honor. Please describe your educational history. I completed high school in my native country. I have an Associate of Arts degree from Westbridge Community College. How many times have you interpreted in court? Oh, about 25 times in all. Is your experience with consecutive interpretation or simultaneous? Mostly consecutive interpretation. Have you interpreted before in this type of hearing? Only for the preliminary hearing for this same defendant. If you're unable to understand or interpret accurately due to legal language or lack of procedural familiarity, what will you do? I would inform the court at once. Based on my experience with the earlier hearing, I don't expect that to be a problem, however. Have you had an opportunity to speak with the defendants personally? Are there any communications problems? Yes, sir, I was able to meet with them and their attorneys this morning. There were no communication problems. What about regionalisms? Are there any differences between your French and the way they speak it? No, sir. No, I was familiar with the way they speak. What is your understanding of the responsibilities of a court interpreter? What do you think is expected of an interpreter? To interpret everything that is said accurately and without adding or omitting anything. To avoid giving my own opinion and to not give any advice to anyone in court. To advise the court of any conflicts of interest I may have. To avoid any private communications with the parties to the case. That's a pretty fair summary of what the court expects from you. Unless I hear an objection, I'm prepared to have you sworn in. Jadi di video tersebut si hakim bertanya kepada si penerjemah, bagaimana kamu bisa belajar bahasa Inggris? Lalu si penerjemah menjawab, setelah pindah ke kota yang saat ini dia tinggali, dia mengambil salah satu kursus di perguruan tinggi tersebut. Nah, kemudian si hakim bertanya lagi, apakah kamu mengikuti pelatihan tertentu sebagai penerjemah? Nah, kemudian si penerjemah ini menjawab, iya. Jadi si penerjemah ini mengambil kursus untuk menafsirkan di salah satu universitas yang bernama Monterey Institute of International Studies Summer Program. Setelah itu, hakim kembali bertanya, apakah penerjemah memiliki akreditasi sebagai juru bahasa untuk pengadilan? Kemudian si penerjemah menjawab, tidak. Kemudian hakim bertanya lagi, ceritakan soal pendidikan Anda. Lalu si penerjemah menceritakan, dia tamat SMA di kota kelahirannya, dan dia juga memiliki seorang teman dari Westbridge Community College. Kemudian si hakim bertanya lagi, sudah berapa kali Anda menjadi penerjemah untuk pengadilan? Lalu si penerjemah menjawab, kira-kira 25 kali. Setelah itu, hakim kembali bertanya, pengalaman mana yang lebih sering Anda lakukan dalam pengalaman interpretasi atau simultaneous? Si penerjemah menjawab bahwa dia hanya melakukan interpretasi selama ini. Setelah itu, hakim bertanya lagi, apa sebelumnya Anda juga melakukan interpretasi secara langsung seperti yang dilakukan saat ini, atau kita bisa katakan menginterpretasikan dengan secara on the spot atau spontan? Lalu si penerjemah menjawab bahwa dia baru melakukannya kali ini, yaitu di sidang tersebut. Kemudian hakim kembali bertanya, jika Anda kurang memahami untuk bisa menafsirkan bahasa hukum tersebut, apa yang akan dilakukan oleh si penerjemah? Lalu si penerjemah ini mengatakan bahwa dia akan memberitahu pihak pengadilan dan berdasarkan pengalamannya selama ini, itu tidak menjadi masalah besar. Kemudian si hakim bertanya lagi, apa penerjemah pernah bicara secara pribadi
dengan terdakwa dan apa ada masalah komunikasi. Setelah itu si penerjemah mengatakan bahwa iya, dia baru saja bertemu dengan si terdakwa pagi tadi dan selama mereka berbicara tidak ada masalah komunikasi yang terjadi. Kemudian hakim bertanya lagi, bagaimana dengan perbedaan religion atau daerah, bahwa si penerjemah ini kan dari Prancis dan si terdakwa tadi berbeda cara bicaranya. Setelah itu penerjemah mengatakan tidak, karena dia sudah terbiasa dengan cara bicara mereka sih yang dimaksud ini terdakwanya. Kemudian hakim bertanya, apa Anda tahu apa yang diharapkan pengadilan terhadap penerjemah? Lalu si penerjemah ini menjawab, pengadilan mengharapkan bahwa si penerjemah bisa untuk menafsirkan secara akurat dan tanpa menambah atau memberikan pendapat pribadi, serta tidak memberikan nasihat apapun dan kepada siapapun, serta harus menghindari komunikasi pribadi dengan pihak-pihak dalam kasus tersebut. Kemudian hakim mengatakan bahwa si hakim suka dengan kesimpulan yang cukup baik untuk apa yang pengadilan harapkan dari si penerjemah. Baiklah, sekian interpretasi dari saya mengenai video tersebut. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.